Bagaimana musik membawa penyanyi rohani ke pergaulan bebas? Yesua Abraham mengungkap kisahnya dan perjalanannya kembali kepada Tuhan. Salah satu tools, peralatan yang gue pakai supaya gue bisa dapat pujian orang, supaya gue bisa dikenal sama orang, ya musik gitu. Jadi gue mencari penerimaan itu di lingkungan. Dan akhirnya di sana banyak cewek-cewek tertarik dengan gue, mereka muji-muji gue gitu kan. Kayak mereka sangat-sangat interest deh dengan apa yang gue lakuin gitu. Jadi itu yang bikin gue makanya jatuh dalam pergaulan bebas ya. Gue cuma berharap waktu gue ke Jakarta tuh gue pengen jadi terkenal gitu. Gue pengen ikutin acara ajang pencarian bakat. Gue pengen jadi artis terkenal gitu kan. Itu yang ada di pikiran gue sih. Dari gue SMA itu gue udah berusaha untuk fight. Tapi gak berjalan mulus sih. Gue cobain berkali-kali ajang pencarian bakat, gak lolos. Nah di situ gue sempat jadi kehilangan jati diri lagi. Kayak bener gak sih gue beneran di musik gitu ya. Kemudian Tuhan bawa gue untuk diproses sedemikian rupa sampai gue jadi wedding singer. Nah di tengah-tengah gue jadi wedding singer pun gue sempat down juga. Sempat ada masa-masa jenuh karena gue kayak masa iya sih gue cuma jadi seorang wedding singer gitu kan. Tiba-tiba Tuhan bawa lebih jauh lagi. Waktu itu gue lagi mandi, gue dapet sebuah vision. Itu terang banget, gue gak lihat mukanya kayak gimana, gue cuma lihat wajahnya terang banget. Dan dia bawa gue ke satu panggung. Gue yakin itu Tuhan, karena gue rasain damai sejahtera. Dan Tuhan bawa gue ke satu panggung. Dan Tuhan bilang, aku akan pakai kamu melalui dunia panggung gitu loh. Mimpi yang udah lama banget hilang itu, yang bikin gue bangkit lagi di waktu yang tepat. Dan akhirnya gue tetap stay di proses. Akhirnya gue dipertemukan sama satu orang yang memperkenalkan gue sama satu ajang pencarian bakat, yang dimana ajang pencarian bakat itu memberikan gue kemenangan lah gitu lah di waktunya Tuhan gitu. Indonesia memutuskan, selamat Yesua, kamu menjadi jas Tuhan UNN. Gue bilang, sekalipun lo pernah jatuh, sekalipun lo pernah gagal, Tuhan gak akan merubah rancangannya dia buat lo. Identitas gue pribadi tuh gak pernah ditentukan sama omongan orang sih. Mereka menilai berdasarkan apa yang kita lakukan. Nah, sedangkan yang gue yakini sangat itu identitas gue ditentukannya sama Tuhan. Kita itu ciptaan Tuhan yang sempurna gitu kan. Ciptaan Tuhan yang Tuhan pandang kudus, yang Tuhan pandang suci, bersih, berkenan. Nah seharusnya kita hidup berdasarkan hal itu gitu loh. Jangan sampai kita menghidupi masa lalu, menghidupi apa yang pernah kita lakukan. Tuhan melihat kita tuh sebagai anaknya yang paling dia sayang deh. Yang tadinya kita rusak udah dipulihkan dengan darah Yesus, dan kita seharusnya percayakan hal itu. Jangan lagi dengerin omongan orang, jangan lagi dengerin ketakutan kita, dengerin pikiran kita, tapi kita harus dengerin dia. Makanya penting banget buat kita renungin firman Tuhan. Isinya semua berkaitan dengan kita gitu loh. Gimana cara Tuhan memandang semua manusia itu berharga. Pada saat gue inget gimana Tuhan udah ngerjain segala sesuatu yang baik di hidup gue, gimana Tuhan punya rancangan yang indah, itu merubah gue untuk punya kepercayaan diri dan yakin kalau gue punya value di mata Tuhan, bahwa gue bakal jadi anak muda yang benar-benar bisa merubah generasi. Satu kata dari Tuhan mengubah seluruh kehidupan kita. Dan hari ini Tuhan berkata di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Mungkin saat ini Anda merasa seolah-olah jalan itu tertutup. Dan Anda merasa tidak ada lagi jalan. Dengar baik. Waktu Yesus ada di bumi dan waktu dia ada di sebuah tempat, bagaimana tempat itu penuh sesak dengan banyak orang. Sehingga ada seorang lumpuh yang tidak bisa dapat tempat untuk dia boleh didoakan, disembuhkan. Teman-temannya punya iman dan membawanya ke atap dan menurunkan dia. Dan mujizat Tuhan terjadi atasnya. Hari ini masih ada jalannya Tuhan. Jalurnya Allah tersedia bagi Anda. Sebab apa yang Anda pikirkan bukan itu menjadi pikirannya Allah. Sebab apa yang Allah pikirkan adalah sebuah masa depan yang penuh dengan harapan.
Hari ini, buat Anda yang merasa putus asa, hari ini Tuhan sedang menyediakan masa depan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa di dalam nama Yesus yang hari ini ada seorang pria yang dia melihat di sekelilingnya tembok tinggi seolah tidak ada jalan baginya. Tapi Tuhan membukakan pintu dan gemboknya ada di tangan Tuhan untuk terbuka. Kuncinya ada di tanganmu, yaitu imanmu. Sekarang bangkit, bukalah pintu masa depanmu dan terima masa depan yang indah. Bila engkau percaya, hari ini Tuhan sedang berkarya untuk mujizat terjadi bagi Anda. Terima. Dan saya merasa bahwa hari ini ada seseorang yang bergumul, dan pergumulan Anda membawa Anda kepada satu ketika di mana Anda merasa tadinya itu nggak ada jalan. Tetapi sebenarnya ini adalah waktunya Tuhan. Dia mengizinkan Anda sampai ke titik ini karena dia tunggu hatimu berbalik. Dia tunggu Anda berseru. Dia tunggu Anda merendahkan diri dan mengatakan, bukan kehendakku tapi kehendakmu yang terjadi. Bapa di surga, terima kasih bahwa terjadi terobosan dan breakthrough hari ini. Hadiratmu, kuasamu dan firmanmu memecahkan kuk perhambaan. Memecahkan pikiran yang salah. Dan kami dapat melihat apa yang kau lihat. Dan kami berbalik kepadamu, merendahkan diri. Kami mengakui dosa kami dan kami percaya bahwa engkaulah yang akan membuka pintu. Dan engkaulah yang akan menuntun kami kepada masa depan yang penuh harapan itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kalau Anda mendoakan doa itu, Anda mengikuti doanya Ibu Maria, hubungilah nomor yang ada di layar Anda. Inilah adalah Sahabat 24, sahabat yang selama 24 jam siap untuk melayani Anda kapanpun. Beritahukan kepada mereka bahwa Anda berdoa dengan kami. Beritahu kepada mereka Anda butuh mujizat. Kami percaya hari ini pun mujizat pasti terjadi dalam kehidupan saudara. God bless you.